Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alan Angelina Absari dengan NRP 04 bersama rekan saya. Saya Safira Minur Fadila dengan NRP 03. Ingin mempresentasikan materi bab 7, yaitu kepemimpinan wirausaha. Yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu diharuskan untuk bisa bertanggung jawab, kemudian dapat mengorganisir sekelompok orang yang bekerja dalam organisasinya, serta bisa berinovasi untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, yaitu ciri seorang pemimpin. Yang pertama yaitu memiliki visi yang jelas. Nah, di sini seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan yang jelas. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus tahu persis kemana dia akan membawa sebuah bisnisnya ini. Bagaimana cara membuat suatu perusahaan itu bisa menjadi sukses dan apa aja sih yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai sebuah keberhasilan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memiliki tujuan sejak awal. Yang kedua yaitu keterampilan berkomunikasi. Komunikasi yang baik itu sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya yaitu untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggotanya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta gunanya keterampilan komunikasi itu agar bisa mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Komunikasi yang baik juga bisa menjamin adanya komunikasi yang baik itu menjamin adanya pertukaran pikiran dan pandangan yang benar, sehingga tidak terjadi kebingungan. Jika sebuah hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik, maka orang akan sulit mengerti. Nah, jika dibiarkan, masalah pun akan bisa timbul sebagai dampak untuk di kemudian hari. Seringkali komunikasi itu dilakukan untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi sikap semata. Tapi sebaliknya kadang-kadang terdapat maksud tertentu gitu ya untuk membina hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Jadi seorang pemimpin itu harus meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif, yang mencakup pemahaman, komunikasi yang baik, dan perhatian yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kepemimpinan dalam organisasinya. Selanjutnya yaitu percaya diri. Pemimpin itu perlu mempunyai sifat kepemimpinan optimisme, karena seorang pemimpin itu memegang tanggung jawab yang besar bagi masa depan organisasi yang dia pimpin. Sehingga pemimpin itu harus optimis bahwa dia dapat mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik. Sifat optimisme seorang pemimpin juga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu tugas dan hasil yang spesifik sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan. Tetapi sifat pemimpin yang terlalu optimisme atau terlalu ambisius itu juga bisa memberikan dampak yang negatif, seperti terlalu berorientasi pada tujuan yang dapat mengubah perilaku pemimpin yang otoriter, sehingga tidak memperhatikan situasi dan kondisi sekitar untuk melakukan berbagai macam cara. Nah, cara yang baik maupun yang buruk itu bisa saja dilakukan oleh seorang pemimpin yang terlalu ambisius untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi sifat optimisme yang keterlaluan atau terlalu ambisius ini tuh tidak disarankan untuk seorang pemimpin yang baik. Selanjutnya yaitu nomor 4, pemberani. Nah, setiap keputusan dan langkah yang akan diambil pasti akan menuai hasil tertentu. Entah itu menguntungkan atau justru malah merugikan sebuah perusahaan. Keberanian dalam mengambil sebuah risiko itu merupakan salah satu sikap dan merupakan tantangan tersendiri yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang andal. Risiko yang diambil seringkali itu akan menjadi suatu pengalaman yang memberikan proses pembelajaran untuk dapat meraih keberhasilan di waktu kemudian. Jadi seorang pemimpin itu harus berani dalam mengambil keputusan, baik itu akan berisiko maupun akan mencapai satu tujuan. Karena ada salah satu kutipan juga yang mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, jadi jangan biarkan kegagalan itu membuat kita enggan untuk kembali bangkit dan mengambil risiko untuk mencapai keberhasilan yang menanti di depan. Selanjutnya itu nomor 5, apakah terhadap permasalahan. Pemimpin yang baik itu mampu reaktif terhadap permasalahan yang terjadi. Ciri-ciri seorang pemimpin yaitu
mampu secara aktif mencari permasalahan yang kemungkinan akan mengganggu cita-cita organisasi yang dibangunnya. Nah, bukan berarti mencari kesalahan secara sengaja atau secara negatif ya, namun mencari kesalahan yang dimaksud adalah agar memunculkan ide baru dan belajar demi mempermudah organisasi dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Yang keenam, yaitu menjadi pendengar yang baik. Ciri seorang pemimpin selanjutnya adalah menjadi seorang pendengar yang baik. Coba saja ya kita bayangkan, ketika kita itu harus memimpin orang lain dengan jumlah yang banyak dan dengan karakter yang berbeda-beda. Di situ, jika kita hanya mengandalkan perintah sana-sini tanpa mau mendengarkan keluh kesah dari bawahan kita itu, mungkin kita tidak akan pernah sukses menjadi seorang pemimpin. Dan perlu kita garis bawahi, mendengar sejatinya adalah pekerjaan yang mudah. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah mau mendengar masukan-masukan dari pihak manapun agar bisa menambah wawasan dalam berorganisasi demi tercapainya sebuah kesuksesan. Materi selanjutnya yaitu 3 kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin kewirausahaan. Yang pertama ada opportunity seeker atau pencari peluang. Di sini seorang pemimpin kewirausahaan harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat peluang setiap saat. Nah, seorang pemimpin akan senantiasa mampu merespons setiap peluang yang ada guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Yang kedua ada risk taker atau di sini pengambil risiko. Nah, salah satu kunci untuk sukses menjadi pemimpin adalah kemampuan untuk berani mengambil risiko, yakni suatu kemampuan menerima kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kapan saja akibat keputusan atau tindakan yang kita ambil sebelumnya. Yang ketiga yaitu research allocator atau pengalokasian sumber daya. Seorang pemimpin atau entrepreneur leadership itu tentunya memiliki kemampuan untuk senantiasa memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, seperti sarana dan prasarana untuk dimanfaatkan kembali atau dikelola sehingga mampu mendatangkan dampak positif bagi organisasi. Selanjutnya, itu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe harismatik. Nah, biasanya tipe ini itu dimiliki oleh seorang pemimpin dari keturunan bangsawan. Dan pemimpin ini tuh biasanya memiliki ciri khas yaitu berwibawa dan berkemampuan menjadi seseorang yang teladan. Pemimpin ini yang bertipe harismatik ini biasanya seseorang yang objektif gitu, yang tidak memilih-milih karena keinginannya, tapi karena menilai sesuai dengan kenyataannya, bukan karena kesukaannya. Selanjutnya yaitu tipe militeristik. Di sini tipe ini itu pemimpin biasanya itu menuntut disiplin yang sangat tinggi kepada bawahannya. Kemudian senang pada formalitas dan sistem perintahnya itu untuk menggerakkan bawahan. Jadi pemimpin tipe ini itu suka menyuruh-nyuruh dan seringkali kurang bijaksana. Selanjutnya yaitu tipe paternalistik. Nah, pemimpin yang bertipe ini itu biasanya menganggap bawahan itu belum dewasa. Jadi pemimpin ini itu sering bersifat maha tahu gitu. Kalau dikasih saran itu kayak nggak digubris dan tidak memberi kesempatan pada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif serta kreativitas. Selanjutnya yaitu tipe autokratis. Tipe autokratis ini itu pemimpin biasanya menganggap organisasi itu sebagai milik pribadi. Kemudian mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Menganggap bawahan itu hanya sebagai alat semata-mata gitu. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Kemudian tergantung pada kekuasaan formal dan menggerakkan bawahannya itu dengan paksaan. Tipe selanjutnya yaitu tipe populistis. Kepemimpinan populis ini itu berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutang luar negeri. Kepemimpinan ini itu mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Selanjutnya yaitu tipe demokratis. Nah, tipe pemimpin yang bertipe ini itu senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. Kita mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Terus tipe ini tuh biasanya berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin gitu. Selanjutnya yaitu tipe Laissez Faire.
Nah, pada tipe kepemimpinan ini tuh pemimpin itu tidak memimpin. Maksudnya itu seorang pemimpin ini membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab itu harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Pemimpin ini tuh hanya berfungsi sebagai simbol, tidak memiliki keterampilan teknis, tidak mempunyai wibawa juga. Nah, kedudukan sebagai pemimpin ini itu biasanya diperoleh dengan cara penyokokan, suap, atau karena sistem nepotisme. Oleh karena itu, organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang bertipe ini tuh biasanya tuh amburadul atau murad-marid. Selanjutnya yaitu tipe administratif. Kepemimpinan tipe ini itu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasinya itu secara efektif. Selanjutnya, lima fungsi pokok kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif ini pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan isi perintah, cara mengerjakan perintahnya itu, kemudian waktu memulai, dan tempat mengerjakan perintah. Agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin itu hanyalah melaksanakan perintah dari pemimpinnya. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut itu digunakan ketika pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Kemudian setiap anggota kelompok itu memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok yang diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini dalam menjalankan tugasnya, pemimpin itu memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya itu merupakan kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini itu berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sevilla Anggi. Iya, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu 4 kriteria seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin ini ditinjau dari 4 sifat yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah siddiq atau jujur. Jadi kita harus berkata jujur sebagai seorang pemimpin kepada bawahannya, karena dengan sifat jujurlah kita bisa mengetahui apa masalah yang kita hadapi maupun dihadapi oleh bawahan kita. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus memiliki sifat dapat dipercaya ini. Karena apabila seorang pemimpin saja tidak dapat dipercaya, maka ada kemungkinan besar kalau bawahannya juga nanti akan dipandang rendah oleh orang lain. Yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan. Di sini menyampaikan itu bisa dibilang dalam artian seorang pemimpin ini harus bisa bersifat terbuka kepada orang lain. Jadinya apabila dia memiliki kendala atau masalah, maka dia harus menceritakan hal ini kepada orang lain juga. Yang keempat adalah fatana atau cerdas. Di lain sifat jujur, dapat dipercaya dan menyampaikan, seorang pemimpin juga harus bersifat cerdas, di mana dia bisa mencari kesempatan-kesempatan yang ada untuk melihat sebuah peluang ataupun memiliki tujuan yang harus disampaikan. Berikutnya adalah 3 keterampilan pemimpin. Di sini 3 keterampilan pemimpin ini adalah ada technical skill, human skill, dan conceptual skill. Yang pertama, technical skill ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Jadi selain seorang pemimpin ini harus dapat memimpin bawahannya, dia juga harus menjadi seseorang yang memiliki kemampuan yang dimiliki oleh bawahannya juga.
Yang kedua adalah human skill atau human skill ini adalah kemampuan seorang pemimpin untuk bekerja sama dan membangun komunikasi dengan bawahannya maupun orang lain. Jadi selain dia harus memiliki skill yang dimiliki oleh bawahannya, dia juga harus bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi agar nantinya komunikasi antara seorang pemimpin dengan mungkin bawahannya atau seorang pemimpin ini dengan pemimpin yang lain, dengan organisasi yang lain juga bisa berhubungan dengan baik. Yang ketiga adalah conceptual skill. Conceptual skill ini adalah kemampuan pemimpin untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan. Jadi conceptual skill ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh. Fungsi dalam conceptual skill ini lebih ke bagaimana mempengaruhi orang lain supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh sang pemimpin. Yang berikutnya adalah perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Di sini kepemimpinan memiliki sifat-sifat berikut, yaitu mengarahkan pada kemampuan individu. Yang artinya kemampuan individu ini adalah kepemimpinan ini adalah kemampuan yang ada pada diri sendiri. Jadi seorang individu pasti punya sifat kepemimpinan. Tinggal seorang individu ini aja yang apakah ingin memimpin atau malah ingin dipimpin. Berikutnya adalah menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. Karena kepemimpinan ini bersifat individu, maka sumber daya yang digunakan ya sumber daya dari dirinya sendiri, dari seorang individu ini sendiri. Berikutnya adalah bersifat hubungan personal. Jadi yang dimaksud hubungan personal di sini itu hubungan yang bersifat hubungan kepemimpinan yang ada pada dirinya sendiri. Jadinya seorang individu ini apabila sudah memiliki sifat kepemimpinan, maka kepemimpinan ini yang harus diutarakan. Apakah kepemimpinan ini akan memimpin suatu organisasi atau malah bisa saja kepemimpinan ini bisa hanya dibilang hanya membantu seorang yang sudah memimpin gitu. Yang berikutnya adalah diarahkan untuk mencapai keinginan. Jadi karena kepemimpinan ini adalah sifat individu, maka setiap individu itu pasti punya keinginan tersendiri. Individu yang mempunyai keinginan ini juga akan harus bisa mencapai keinginan itu. Yang berikutnya adalah manajemen. Jadi sifat manajemen ini pasti bertolak belakang dengan sifat kepemimpinan yang dimiliki tadi. Salah satunya itu mengarahkan pada sistem dan mekanisme. Kalau pada sifat kepemimpinan yang tadi adalah mengarahkan pada kemampuan individu, yang artinya individu itu harus memiliki kemampuan sendiri, sedangkan di manajemen ini dia harus ada sebuah sistem dan mekanisme yang ada pada dirinya untuk menjadikan dia agar bisa memanage atau memanajemen sesuatu. Berikutnya adalah menggantungkan pada daya dan dana yang ada. Jadi karena dia adalah manajemen yang otomatis biasanya dikatakan adalah seorang manajer, yang biasanya manajer itu punya atasan. Jadi daya dan dana itu digantungkan tidak pada dirinya, tetapi pada atasannya. Jadi apabila ada masalah sesuatu, mungkin kekurangan satu hal dan lainnya, maka dia akan memberitahu kalau kepada atasannya ini kalau semisal daya dan dana yang ada pada manajemen ini itu kurang, jadinya harus ditambahkan. Yang ketiga adalah bersifat hubungan impersonal. Jadi hubungan impersonal ini maksudnya adalah hubungan kita dengan orang lain. Jadinya manajemen ini itu berhubungan dengan tidak diri sendiri, melainkan berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi karena manajemen ini sudah dia ada atasan, jadi atasannya ini akan mengarahkan dia untuk mencapai suatu tujuan. Jadi apabila sifat manajemen ini dia sebagai individu memiliki keinginan, tapi keinginan itu tidak sama dengan tujuan yang diberikan oleh atasan, maka keinginan itu juga harus dibatalkan. Berikutnya adalah perbedaan pemimpin dan manajer. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang sifat kepemimpinan dan manajemen, sekarang kita membahas
kita membahas orangnya, yaitu pemimpin ini dan manajer. Di sini sifat pemimpin ini diangkat oleh pengikut. Jadi yang dimaksud pengikut ini adalah suatu kelompok, ibaratkan suatu kelompok yang harus dipimpin oleh satu orang. Dan satu orang inilah yang disebut pemimpin. Pemimpin ini nanti akan dipilih dari satu kelompok ini, dan dia pasti akan mengikuti si pemimpin ini. Makanya bisa dibilang seorang pemimpin itu diangkat oleh pengikut. Yang nomor 2, mengandalkan kewibawaan personal. Jadi seorang pemimpin ini harus punya wibawa tersendiri sebelum diangkat oleh pengikut ini. Seperti sifat-sifat pemimpin yang tadi, yaitu jujur, dapat dipercaya, dan juga bersifat terbuka pada orang lain. Yang ketiga adalah bertanggung jawab pada bawahan. Karena dia sudah dipilih oleh seorang pengikut, dia juga harus bertanggung jawab kepada seseorang yang mengikutinya, yaitu bawahannya itu sendiri. Yang keempat adalah bertindak sebagai pencetus ide. Jadi karena dia sudah dipilih sebagai seorang pemimpin, dia juga harus memiliki ide-ide yang nantinya akan disampaikan kepada bawahan untuk nanti didiskusikan apakah mungkin ide ini dapat terwujud, dan nanti apa ide ini akan dikembangkan lagi untuk diwujudkan. Berikutnya adalah manajer. Jadi ini adalah sifat-sifat manajer yang berkebalikan dari pemimpin tadi. Yang pertama adalah diangkat oleh kekuasaan. Diangkat oleh kekuasaan ini berarti si manajer ini dia punya atasan. Jadi atasannya inilah yang nanti akan menunjuk seorang manajer ini untuk diangkat. Yang kedua adalah mengandalkan kewibawaan posisi. Karena dia diangkat oleh atasan sebagai manajer, jadinya dia sudah memiliki posisi sebagai seorang manajer, walaupun dia tidak punya seperti halnya sifat-sifat tadi. Tapi karena dia sudah memiliki posisi sebagai seorang manajer, dia pasti akan dipandang lebih tinggi dari orang lain. Yang ketiga adalah bertanggung jawab pada atasan. Karena dia sudah dipilih oleh atasan tadi, dia juga harus sepenuhnya bertanggung jawab pada atasan ini. Yang keempat, bertindak sebagai penguasa. Karena dia diangkat oleh pemimpin dan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan, maka dia bisa seenaknya saja menyuruh, bisa dikatakan bawahannya atau pegawainya untuk melakukan suatu hal yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Jadinya dia tidak harus memiliki sebuah ide untuk bisa disalurkan kepada bawahannya, tetapi dia hanya memerintah saja gitu. Begitulah, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.